Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi infeksi Helicobacter pylori. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang materi infeksi Helicobacter pylori, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, kelompok 10 kelas A, yaitu Adelia Rizky Permata, Rini Dwi Puspitasari, Anang Agung Krisnanda, Aristin Yunita, Ajeng Regina Meilandari, Rifa Khairunisa Hana, dan Ayunda Tasya Hapsari. Itulah nama-nama anggota kelompok kami yang membahas tentang materi infeksi Helicobacter pylori. Latar belakang. Helicobacter pylori adalah bakteri gram negatif yang menyerang tubuh manusia. Bakteri ini hidupnya di dalam lambung yang ditularkan melalui mulut dan kotoran manusia. Sebagian besar orang dewasa dan anak-anak tidak menunjukkan gejala apapun, meskipun ada beberapa orang yang menunjukkan gejala seperti dispepsia, nyeri perut, epigastrium, dan pendarahan lambung, sebagian akibat dari penyakit tukak lambung. Pengobatan dan infeksi ini harus memperhatikan riwayat alergi pasien terhadap antibiotik. Terapi menggunakan clarithromycin adalah pengobatan lini pertama yang dianjurkan ketika terapi ini gagal. Pengobatan selanjutnya harus menghindari antibiotik yang sebelumnya digunakan. Adapun dari segi patofisiologinya, patofisiologi infeksi Helicobacter pylori melibatkan interaksi antara faktor agen, penjamu, dan lingkungan. Faktor agen berupa faktor kemampuan bakteri dalam menginfeksi lambung dan rute transmisinya. Faktor penjamu berupa kondisi yang meningkatkan risiko terinfeksinya lambung oleh bakteri. Misalnya, sudah terdapat banyak bakteri pada rongga mulut dan kerongkongan. Terakhir adalah faktor lingkungan. Misalnya adalah makanan yang dikonsumsi mempengaruhi tingkat keparahan infeksi yang terjadi oleh H. pylori ini. Kombinasi yang kompleks antara faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat keparahan penyakit seseorang karena infeksi H. pylori. Bakteri ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan lambung, khususnya terhadap asam lambung. H. pylori berenang masuk ke dalam mukus lambung, melekat pada sel epitel lambung, menghindari respon pada sistem imun, dan akhirnya dapat memperbanyak diri. Kolonisasi H. pylori pada lambung bukanlah penyakit, namun merupakan suatu kondisi yang membuat saluran pencernaan bagian atas menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Bakteri ini dapat mengatasi respon imun, yaitu neutrofil, limfosit, sel Mats, dan sel dendrit untuk memasuki dinding lambung. Interaksi antara faktor penjamu dan lingkungan dengan H. pylori akan menyebabkan manifestasi klinis mukosa lambung yang terkikis karena H. pylori menyebabkan respon inflamasi dan proliferasi sel lambung karena homostatis. Namun peningkatan jumlah sel dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan genetik sel dan dapat menyebabkan kanker lambung. Berikut adalah gambar dari memperbanyak diri pada H. pylori. Selanjutnya adalah gambar dari sistem imun H. pylori. Dan selanjutnya adalah gambar dari kanker lambung. Adapun patogenesis dari H. pylori.
Perjalanan patogenesis dari H. pylori dimulai dari kolonisasi pada sel epitel lambung yang kemudian terjadi invasi. Faktor agen yaitu kemampuan bakteri untuk menginfeksi memegang peranan penting. Jalur sinyal protein kinase teraktivasi oleh mitogen P38 yang berperan terhadap perkembangan respon inflamasi akibat infeksi bakteri ini. Setelah itu, sumo transfer nuklir P38 yang tergantung pada mutasi motif sumo berinteraksi dengan menggunakan NMR dan teknik biofisik. Kolonisasi bakteri ini dimediasi oleh adesin yang secara istimewa berinteraksi dengan musin 5 dan penentu Lewis. Produksi musin 5 meningkatkan sebagai tanggapan terhadap infeksi H. pylori dan menjadi mekanisme potensial yang memicu perkembangan infeksi bakteri ini pada lambung. Kemudian faktor resiko. Helicobacter pylori beradaptasi dengan lingkungan asam dan terjadi kolonisasi pada mukosa lambung melalui interaksi dengan musin 5 MUC5AC dan reseptor sel inang lainnya, membentuk biofilm dan terjadinya gangguan metabolisme. Yang kemudian terjadi induksi crosstalk neuroimun, penurunan regulasi homeostasis pada lambung, dan pada akhirnya infeksi semakin parah. Terkikisnya mukosa lambung oleh bakteri ini memicu respon inflamasi dan proliferasi sel meningkat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan genetik sel dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker lambung. Resiko terinfeksinya lambung oleh bakteri ini akan meningkat jika sebelumnya sudah mengalami gangguan pada sistem pencernaan, khususnya pada lambung. Penyebab infeksi. Helicobacter pylori bisa berasal dari 1. Makanan dan air yang sudah terkontaminasi dan kemudian dikonsumsi. Contohnya, makanan yang sudah jatuh kemudian dikonsumsi kembali. Kemudian yang kedua, lingkungan yang buruk. Contohnya, tinggal di lingkungan yang kumuh. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Prevalensi infeksi Helicobacter pylori pada manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu status sosial ekonomi, usia, wilayah geografis, dan kondisi hidup. Penularan biasanya terjadi secara oral. Oleh karena itu, terjadinya infeksi umumnya ditemukan antar anggota keluarga, seperti orang tua dan anak-anak. Helicobacter pylori dapat bertahan hidup dalam lingkungan asam yang tinggi, seperti asam lambung. Bakteri ini menginfeksi dengan cara menginduksi pengurangan sekresi bikarbonat yang digunakan untuk melindungi sawar lambung dari asam lambung. Ketika sekresi berkurang, maka akan timbul peradangan dan disfungsi pada sawar lambung karena kehilangan sel epitel yang berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan penyakit lambung lainnya yang lebih serius. Jadi kesimpulannya, Helicobacter pylori adalah bakteri gram negatif yang menular melalui sistem pencernaan. Biasanya penularan ini terjadi karena makanan dan air yang dikonsumsi sudah tercemar. Kebersihan juga menjadi salah satu faktor pemicu penularan bakteri ini. Bakteri ini biasanya masuk melalui mulut, kemudian masuk ke dalam lambung. Bakteri ini memiliki tingkat ketahanan yang luar biasa terhadap asam lambung, sehingga Helicobacter pylori ini tidak mati di dalam lambung. Bakteri ini menyerang mukosa lambung secara spesifik bersama-sama dengan keberadaan asam lambung itu sendiri. Dan pada akhirnya
menyebabkan radang pada saluran pencernaan bagian atas. Gejala infeksi dari Helicobacter pylori ini dapat menjadi lebih parah jika sebelumnya penderita sudah mengalami gangguan lain pada lambung. Sekian, terima kasih.